ini jangan dibully lagi saya ini. Kita boleh ngapain aja, nggak boleh berkhianat. Ya, Oke, nggak boleh berkhianat. nggak boleh berkhianat. Apa-apa aja masih bisa ditoleransi lah. Kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya harus sampai tingkat pemecatan, ya saya teken. Pilihannya sekarang sulit. Kita mau sopan, nggak didengar orang, tapi kita agak sedikit nyeleneh, tapi orang akan dengar. PDIP memainkan strategi politik belas kasihan. Drama ini masih panjang, tungguin aja. Menurut saya ini adalah sebuah trik yang sangat licik dari Partai PDI Perjuangan. Bagaimana mengkebiri hak demokrasi rakyat itu untuk mempertahankan posisinya sebagai partai yang berkuasa di Republik ini. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Ya, ini jangan dibully lagi saya ini. Kita boleh ngapain aja, nggak boleh berkhianat. Ya, Oke, nggak boleh berkhianat. nggak boleh berkhianat. Apa-apa aja masih bisa ditoleransi lah. Yang nggak boleh itu berkhianat. Kenapa? Saya pribadi beranggapan ini PD Perjuangan adalah partai yang dibesarkan dengan pengkhianatan dan adu domba. Kalau mau partai ini besar, jangan ada pengkhianat. Kalau mau partai ini besar, jangan diadu domba. Ini saya juga minta kepada seluruh pengurus yang ada di DPP. Saya kan kayak gini, saya nggak akan mau diapain aja, pala saya kasih. Minimal sampai Bu Mega, saya akan patuh, saya akan tunduk. Saya tidak akan melawan. Ya, percaya sih. Ya. Lihat semangatnya Bang Arteria, begitu menghargainya, begitu sayangnya sama Bu Mega gitu. Dan pasti Bang Arteria juga melihat kecewanya Bu Mega juga. Oh, ini menarik nih. Ada Bang Arteria lagi yang bersuara katanya di PDIP itu boleh ngapain aja gitu katanya. Oh, boleh ngapain aja. Berarti untuk melanggengkan politik dinasti itu boleh nih di PDIP. Terus apakah itu masih dikatakan politik dinasti atau itu keluarga politik? Soalnya kemarin-kemarin nih ya soal majunya Bung Romi nih ya yang pada akhirnya membuat Bung Arteria ini mundur pada akhirnya. Itu banyak tuh orang-orang yang berpendapat wah ini politik dinasti seperti itu, tapi orang-orang itu tidak, ya orang PDIP tidak mengatakan itu politik dinasti. Katanya beda antara politik dinasti dengan keluarga politik gitu. Dengan alasan mereka mengatakan hal itu karena keluarganya Bung Karno atau ya kerabatnya Ibu Megawati itu dididik dari kecil ada di politik gitu, dari nol dididiknya. Tapi itu kan ya sama aja dong politik dinasti ya kan. Tafsir politik dinasti kan juga seperti itu. Apakah itu yang dimaksud boleh ngapain aja? Atau boleh ngapain aja tuh ditafsirkan juga boleh kayak contoh melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan gitu. Kayak contoh korupsi. Ini sebenarnya konteks PDIP boleh ngapain aja tuh cukup luas loh gitu loh. Apalagi yang disebutkan di sini boleh ngapain aja kecuali berkhianat. Nah ini konteksnya tuh harus ada batasan gitu loh kalau menurutku. Kalau tidak ada batasan ya kayak ini tadi. Berarti konteks boleh ngapain aja bisa dimaknai boleh korupsi, boleh politik dinasti, boleh melakukan hal-hal yang menyimpang kayak gitu kecuali berkhianat. Ayo gimana dong? Kalau menurut kalian maksud dari boleh ngapain aja tuh kayak gimana sih teman-teman? Iya, tapi masalah tidak segan-segan memecat kadernya yang berkhianat ini memang pernah disinggung oleh Bu Mega waktu Rakernas PDIP yang lalu. Dalam rangkaian HUT PDIP ke-50, Megawati Soekarnoputri memberikan peringatan kepada seluruh kader tentang pengkhianat partai. Dalam pidatonya, Megawati tidak segan-segan memecat kader partainya jika terindikasi melakukan pengkhianatan. Kita ini bonding antara ini dan ini. Satu tuh terus mancur ke atas. Kenapa? Kita diparingi loh sama Gusti Allah loh. Bisa jadi begini loh. Jadi kalau saya dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya
harus sampai tingkat pemecatan, ya saya teken. Berulang kali, Ketua Partai PDIP ini meminta jika kader yang suka melakukan manuver dan bermain dua kaki lebih baik mengundurkan diri daripada dipecat. Megawati juga mengaku lebih baik punya kader pemberontak daripada pengkhianat partai yang diam-diam main belakang. Apalagi, ada sejumlah partai lain yang mengajukan nama kader PDIP sebagai capres. Ya, saya hanya dibesarkan dengan Ibu Megawati dan Pak Taufik dengan ideologi Soekarno. Ya, alhamdulillah diterima di daerah pemilihan. Dan tiket itu sangat mahal. Saya bukan orang asli, tapi saya dapat kepercayaan dari mereka. Makanya saya manfaatkan semaksimal mungkin, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Itu alasannya. Dan pastinya saya akan begini terus. Mau dibully kek, mau diapain. Pilihannya sekarang sulit. Kita mau sopan, nggak didengar orang. Tapi kita agak sedikit nyeleneh, tapi orang akan dengar. Saya akan memilih yang itu walaupun tidak populer, walaupun dinista. Yang penting apa? Negara ini harus lebih baik setiap detik. Tadi kayaknya di awal Bung Arteria tuh bilang nanti jangan dibully gitu, tapi sekarang kayak siap dibully demi Indonesia. Tapi ya udah gitu ya. Ngomong-ngomong soal PDIP, memang akhir-akhir ini tuh ya semenjak akhir-akhir ini banyak tingkahnya menurutku ya. Ini semakin terkuat bagaimana bisa dikatakan taktik liciknya PDIP di dunia perpolitikan gitu. Kayak yang kemarin waktu Bung Arteria mundur dan pada akhirnya maju itu cucunya Bung Karno gitu, tapi tidak mau dimaknai sebagai politik dinasti, katanya itu keluarga politik gitu. Terus ada lagi nih taktik-taktik yang sebenarnya itu dari sebelum Pilpres kemarin, ya pas Pilpres lah ya, itu sudah mulai dilancarkan oleh PDIP dan ini dirasa oleh para netizen gitu. PDIP memainkan strategi politik belas kasihan. Masa sih menjelang Pilpres 2024 berbagai strategi dan juga langkah politik terus dimainkan oleh elemen-elemen yang akan berkontestasi. PDIP sebagai partai pemenang dalam posisi yang tidak menguntungkan karena capres yang mereka usung tidak didukung oleh keluarga Pak D. Jokowi. Menurut hasil survei, posisi Prabowo Gibran sedang berada di atas angin. Makanya PDIP mulai memainkan berbagai strategi. Strategi yang dimainkan adalah politik belas kasihan karena melihat keluarga Jokowi yang sudah tidak sejalan dengan PDIP. PDIP seakan-akan menjadi korban politik Pak D. Jokowi yang sudah dibesarkan oleh PDIP. Tujuannya ya untuk mendapatkan simpati publik sebagai pihak yang dihianati. Gak cuman itu, PDIP juga menggaungkan narasi dinasti politik dan juga berbicara soal keadilan terkait putusan MK. Bu Mega juga pernah berstatement kalau pemilihan cawapres Pak Ganjar bukan untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga. PDIP juga menyinggung putusan MK yang dinilai mengabaikan kebenaran. Tapi soal putusan MK ini sih saya setuju dengan PDIP. Ya, perlu diakui kalau Pilpres tahun depan itu bakal seru banget. Saking serunya, Pak D. Jokowi sampai bilang terlalu banyak drama. Apa mungkin strategi-strategi ini digunakan karena PDIP takut kalah dengan kolaborasi Prabowo Jokowi ya? Gimana menurut kamu? Sudah nampak dari waktu Pilpres kemarin bagaimana taktiknya PDIP yang ya bisa dikatakan licik, bisa dikatakan dengan kata yang lain gitu ya. Tapi ini tuh ya kemarin yang terjadi kayak gitu loh. Benar juga apa yang dikatakan tadi, apakah langkah-langkah PDIP dari dulu ya, dari ya semenjak tidak satu jalan dengan Pak Jokowi ini merupakan bukti atau merupakan bentuk ketakutannya PDIP gitu. Karena rasa-rasanya kok makin menjadi-jadi ya semakin kesini gitu loh. Nah ngomong-ngomong soal Pilpres kemarin, ini saking takutnya mungkin ya kali PDIP gitu, mulai terkuak tuh dari yang taktik-taktik yang tadi, perdramaan belas kasihan tadi. Terus tiba-tiba ada tuh orang yang buka suara bagaimana dipaksa untuk memilih, untuk mencoblos dari PDIP Pak Ganjar waktu itu. Kalau tidak katanya mau dimutasi ke daerah yang pelosok gitu katanya. Biasanya sih SPI 3K itu karo pegawai Banpres kuwi dijatah. Mana sing iso diarahno, endi sing ora iso, biasane ya sing bangkang lah Mas. Ana sing bangkang kuwi ya biasane dikai sanksi. Biasane nek PNS P3K kuwi dimutasi ning daerah kecamatan ning desa sing adu teko tempat tinggale. Nek nolak juga biasanya ya diadono teko pergaulan ning lingkungan kerja.
ngeyel ya, Sing ngeyel ngeyelnya dipindahin. dipindah didono teko lingkungan kerjane. Nanti ditutup lagi. Iya. Teko pimpinan iku. Terus wis ngerti kabeh. Lah iku wis suwe iku Mas ning gone Boyolali. Biasa ngono. Karena proses awal seleksi kan pegawai iku P3K kan teko Pemdesa Mas. Biasanya kan mendapat rekom wong partai kuwi Mas. Oh nek mlebu P3K direkom. Nah, direkom lah sing rekom iku biasanya teko partai. Terus bahasanya Biasanya yo kowe kan tak lebokno lewatnya partai, yo kudune setor ning partai. Kita sedikit kilas balik ke belakang nih jadinya ya. Karena waktu itu rekaman ini tuh sempat viral juga karena dari yang dimaksud ya, itu katanya disuruh membuktikan mana buktinya gitu loh kalau memang kita mainnya seperti itu, tapi ada buktinya gitu kalau emang ada orang yang mengakui. Bahkan ada juga loh waktu itu bapak-bapak yang belak-belakan tuh ya, bahkan sampai benar-benar tidak menuruti dan memang benar-benar pada akhirnya dimutasi. Kalau itu kan yang udah beberapa waktu yang lalu gitu, udah cukup lama gitu ya. Yang terbaru soal tidak manut dan konteks tidak nurut ini ya. Ini juga ada lagi nih, tingkahnya PDIP yang bikin geger gara-gara memecat salah satu kadernya yang kok dirasa-rasa alasan pemecatan dengan dugaan dari para netizen ini kok berbeda gitu loh. Tia Rahmania resmi gugat PDIP setelah dipecat dan dituduh gelembungkan suara. Nah, jadi Tia Rahmania ini caleg DPR RI yang udah terpilih tiba-tiba kena pecat gara-gara dituduh gelembungin suara pas pileg lalu. PDIP langsung ambil tindakan tegas. Tapi dibalik semua ini, Tia baru aja kasih kritik pedas buat Nurul Gufron. Oh, kayak bisa pas banget gitu ya. Kuasa hukum Tia bilang, tuduhan itu nggak terbukti adanya. Mereka bahkan belum menerima surat pemecatan resmi. Plus, mereka juga curiga. Ini bukan cuma soal pemilu, tapi juga soal kritik yang Tia lontarkan ke Nurul Gufron. Nah, PDIP ngotot nih kalau bukti dari Bawaslu Banten ada 8 PPK yang bantu Tia buat gelembungin suara. Tapi Tia balik serang. Dia bilang ini cuma akal-akalan politik internal buat singkirin dia. Apalagi setelah dia buka suara dan kritik keras Nurul Gufron, makin banyak yang curiga ada agenda politik tersembunyi. Mahkamah partai pun udah nyatakan dia bersalah. Politik emang panas teman-teman, apalagi pas ada yang vokal kritik pimpinan. Apa pemecatan ini soal cuma penggelembungan suara? Atau karena Tia berani kritik Nurul Gufron? Drama ini masih panjang. Tungguin aja, share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Iya, ini Mbak Tia, Ibu Tia yang kemarin itu dipecat oleh PDIP gara-gara katanya tidak melakukan pemilihan tuh sesuai semestinya alias melakukan penggelembungan suara katanya. Tapi ketika dilihat pemecatannya itu kok pas banget ya setelah Bu Tia ini melontarkan kritik kepada narasumber di mana itu Wakil Ketua KPK gitu. Kok pas banget gitu. Kenapa? Apakah ini suatu bentuk tidak boleh nih gitu mengkritik, apakah bentuk seperti itu gitu. Pada akhirnya Mbak Tia atau Ibu Tia ini ya melaporkan balik ke PDIP karena Mbak Tia atau Ibu Tia ini tidak merasa melakukan hal tersebut gitu loh. Tapi PDIP kekeh katanya alasannya pemecatan itu ya karena itu, dan katanya suratnya itu sudah dari jauh-jauh hari sudah ditandatangani gitu, tapi kok tidak disampaikan, bahkan sampai hari di mana Ibu Tia ini menyampaikan kritik tersebut belum ada surat pemecatan dari PDIP. Kalau seperti itu akan kita pecat. Ya, partai akan memberikan sanksi pemecatan bagi mereka yang tidak berdisiplin. Ini adalah momentum terakhir. Jadi setelah Rakerdasus ini semua harus tegak lurus, harus satu nafas untuk memenangkan. Tidak lama setelah itu Pak Hasto itu mengatakan ini konteksnya memang arah ke pilkada, cuma kalau kita resapi lagi apakah kejadian yang Ibu Tia kemarin ini ada kaitannya juga sama kader yang nggak nurut gitu loh, nggak nurut kalau dilarang mengkritik mungkin, dilarang bersuara mungkin, apakah ada kaitannya nih dengan itu? Karena ya itu tadi yang aku bilang, momentumnya tuh terlalu pas banget gitu loh. Kalau kita tuh ibaratnya dilarang suuzon tuh kayak wah
berat ini kalau dilarang suuzon kayak gitu loh. PDIP pecat kader korupsi, partai lain berani contoh. Guys, kayaknya PDIP ini beneran serius banget ya lawan orang-orang yang ngelakuin korupsi. Soalnya kemarin tuh ya, Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo, habis pecat 1 kadernya guys karena korupsi. Wah, patut dicontoh banget ya nih ketegasannya PDIP. Jadi, kadernya itu namanya Kevin Fabiano yang udah jadi tersangka kasus korupsi dan hibah. Ternyata Kevin tuh sempat sembunyiin kasusnya guys dan gak jujur ke partai. Tapi Rudi akhirnya tahu dari media dan langsung tuh dipecat. Soalnya ya namanya korupsi, pasti partai juga kena dampaknya ya guys. Bisa dicap sarang koruptor tuh nanti kalau didiemin. Menurut kalian langkah PDIP ini berani dicontoh sama partai lain apa enggak guys? Tadi udah gitu, ada lagi tuh yang rame juga akhir-akhir ini karena kelakuan dari kader PDIP. Itu ada yang korupsi dan habis itu dipecat tuh. Ya dipecat gitu dan mengatakan kalau ini saya nggak tahu nih awalnya kalau ini orang ini tuh melakukan korupsi itu. Kenapa cuci tangan nih PDIP atau gimana tuh? Masa katanya taunya dari media gitu katanya. Tapi ya seperti aku sampaikan di awal tadi lah ya. Ini tuh sudah kelakuan-kelakuan PDIP ini ya. Ya kelakuan-kelakuan entahlah kalian menyebutnya apa gitu ya. Ini tuh sudah mulai terendus oleh masyarakat gitu loh. Para netizen, para masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia tuh sudah tahu gelagat kelakuan dari PDIP gitu loh. Bahkan sampai ada tuh masyarakat yang mengatakan kalau PDIP tuh bukannya partai wong cilik tapi partai wong licik gitu. Menurut saya ini adalah sebuah trik yang sangat licik dari Partai PDI Perjuangan bagaimana mengkebiri hak demokrasi rakyat itu untuk mempertahankan posisinya sebagai partai yang berkuasa di Republik ini. Semoga ini membuat mata kita melek untuk melihat bahwa selama ini jargon yang digaung-gaungkan oleh Partai PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan adalah partainya wong cilik, ternyata itu hanyalah topeng politik semata. Bahwa Partai PDI Perjuangan terbukti bukanlah partai wong cilik. Jangan sampai hak demokrasi rakyat Indonesia ini dikebiri dengan cara-cara yang licik seperti ini. Ini suatu kelicikan yang sedang dipertontonkan oleh khususnya Partai PDI Perjuangan menurut saya. Partai PDI Perjuangan berniat memberangus demokrasi rakyat Indonesia dan ini harus dilawan. Tuh, dan ini harus dilawan tuh kata masyarakat dari salah satu warga Indonesia gitu. Berarti kan masyarakat sudah mulai merasakan gitu ya bagaimana kelakuan-kelakuan PDIP yang dirasa akhir-akhir ini semakin gila juga ya kalau dilihat-lihat gitu ya. Bagaimana langkah-langkahnya yang wah di luar dari prediksi. Apakah ini langkah berani, bisa dikatakan langkah berani atau sebenarnya wujud PDIP yang terlalu panik nih menghadapi situasi-situasi politik yang mungkin lebih ke tidak menguntungkan PDIP gitu loh. Apalagi dari ini menuju ke pelantikan ini ya, yang katanya mau ketemu Pak Prabowo masih drama banget nih, belum ketemu. Malah kemarin itu ada perwakilan PDIP yang ketemu Pak Prabowo ya, di saat Pak Prabowo itu memanggil menterinya. Ini yang kemudian rame lagi kayak gitu. Atau memang sengaja nih PDIP itu memang membuat situasinya semakin dramatis gitu ya kali ya. Kalau menurut kalian gimana sih teman-teman? Coba aku mau dengar, aku mau lihat deh, mau membaca. Kalau mau dengar kan kalian nulisnya di kolom komentar gimana aku dengernya ya. Jadi aku mau baca bagaimana pendapat kalian. Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang. Besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.